Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan ini menarik tentunya teman-teman. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas adalah informasi berita olahraga untuk hari ini yang tak kalah menarik tentunya, yang bersifat sebuah hiburan semata. Yaitu dengan pembahasan untuk hari ini yang akan kita bahas, yaitu adalah Wayne Rooney puji Hugo Ekitike sebagai transfer terbaik di Liverpool teman-teman ya. Saya ulangi lagi untuk pembahasan kita, yaitu adalah Wayne Rooney puji Hugo Ekitike sebagai transfer terbaik di Liverpool. Baik itu dari Rooney sendiri telah menyoroti performa gemilang dari Hugo Ekitike bersama Liverpool, dan Rooney menilai Ekitike sebagai salah satu rekrutan terbaik ya tentunya di jendela transfer musim panas lalu tentunya. Baik itu dari Ekitike sendiri, yaitu membantu Liverpool yaitu meraih kemenangan 2-1 atas Tottenham Hotspur di Tottenham Hotspur Stadion. Itu merupakan gol ke-11 sang penyerang pada musim ini. Yaitu pemain asal Prancis itu kini unggul jauh atas pencetak gol ya terbanyak kedua tim di Premier League, dan Cody Gakpo juga yang baru mencetak 4 gol teman-teman. Dan untuk kondisi ini yang membuat dari Ekitike sendiri yaitu diharapkan ya diharapkan juga bisa memimpin lini depan Liverpool dalam waktu dekat ini. Dan untuk hal yang berkaitan dengan kemungkinan absen panjang rekan setimnya Alexander Isak, Rooney sendiri juga memuji adaptasi ya cepat dari Ekitike sendiri, yaitu dari X ya pemain Manchester United di timnas Inggris, itu menilai performa sang striker konsisten dan penuh sikap juang tentunya. Ekitike sebagai rekrutan terbaik Liverpool teman-teman. Yaitu Hugo dari Ekitike yaitu menjadi sorotan setelah tampil konsisten semenjak kedatangannya di Frankfurt tentunya ya. Frankfurt ya tentunya. Rooney sendiri juga menilai performa pemain Prancis itu sangat berpengaruh bagi Liverpool. Baik itu dari Ekitike sendiri yaitu menghadapi tekanan besar akibat biaya transfer tinggi dan persaingan dengan pemain seperti Wirtz dan Alexander Isak. Ya, namun juga ya teman-teman ya, ia mampu juga telah menegaskan ya sebagai pilihan utama di lini depan juga, dan dia adalah merupakan salah satu ya kalau bukan yang terbaik di rekrutan Premier League ya, ujar dari Wayne sendiri, yaitu dari beberapa informasi berita olahraga teman-teman. Dan firefly-nya juga untuknya yaitu karena tekanan pasti ya sangat besar ya, namun ia telah menjadi pemain yang paling konsisten dalam mencetak gol dan permainan keseluruhannya sangat bagus, lanjut dari Rooney teman-teman. Dan jangan lupa untuk pertandingan yang berikutnya yaitu adalah Liverpool akan bertemu Wolves yaitu pada laga Premier League pada tanggal 27 Desember 2025 yaitu jam 22 malam ya teman-teman ya, waktu Indonesia Barat tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kemenangan di Tottenham dan pujian dari Rooney. Yaitu pertandingan di Tottenham menjadi ujian penting bagi Liverpool di Liga Inggris, dan tim mampu meraih kemenangan meski lawan tidak dalam performa terbaik. Baik itu dari Rooney sendiri yaitu menilai hasil ini telah menegaskan sebuah kebangkitan Liverpool dan kerjasama tim yang solid. Baik itu dari sebuah kemenangan tandang ya selalu sulit dicapai, yaitu sehingga prestasi itu patut diapresiasi. Dan Liverpool mulai menemukan pertandingan terbaik dan terus bagus untuk Arne Slot, kata dari Rooney sendiri.
yaitu pergi ke Tottenham, yaitu meskipun ya mereka tidak dalam performa terbaik ya, selalu sulit, tapi pergi ke sana dan menang seperti yang mereka lakukan, fair play sambungnya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah konsisten ya teman-teman ya. Untuk yang berikutnya adalah konsentrasi ya teman-teman ya, baik itu dari sebuah pertahanan Liverpool juga dan dari konsistensi pertahanan Liverpool ya teman-temanku semuanya, dan sebuah kekuatan di lini belakang Liverpool yaitu menjadi sorotan utama dari Rooney sendiri, yaitu kerjasama untuk tim yang dipertahankan melawan kesulitan mencetak gol tentunya ya teman-teman ya, yaitu adalah sebuah strategi dan defensif dan juga memastikan tim tetap stabil dan meningkatkan peluang meraih sebuah kemenangan teman-teman. Dan untuk konsentrasi pertahanan yang dianggap kunci keberhasilan Liverpool, yaitu mereka terlihat lebih solid dan tidak kebobolan sebanyak sebelumnya, ujar dari Rooney teman-teman. Dan secara defensif juga mereka bertekad sulit dikalahkan, sulit dimainkan, dan sulit ditembus lanjutnya juga tentunya. Yaitu pemain depan dan peran dari Ekitike sendiri dan Liverpool ya. Dan lini depan Liverpool menjadi penentu hasil akhir ya pertandingan, baik itu dari Ekitike dan rekan setimnya diminta memanfaatkan peluang untuk memenangkan laga tentunya. Dan untuk strategi sederhana ya teman-teman ya, namun efisien, dan ini adalah merupakan kunci sukses tim. Dan Rooney sendiri juga telah menilai ya lini depannya mampu menjaga kestabilan tim sekaligus mencetak gol tentunya. Dan kemudian Anda juga mengandalkan pemain depan untuk memenangkan pertandingan, kata Rooney tentunya. Dan untuk kedengarannya yaitu sederhana itu, tapi itulah yang mereka lakukan dan itu jelas membantu tim sambungnya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah pertengahan segmen video kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Untuk pembahasan yang berikutnya ya tentunya ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah AS Roma kian serius angkut pemain Manchester United ini, sudah ajukan tawaran resmi. Siapakah dia? Akan kita bahas teman-teman. Yaitu rumor ketertarikan AS Roma terhadap Joshua Zirkzee yaitu telah memasuki babak baru. Raksasa Serie A itu dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi untuk memboyong sang striker dari Manchester United. Jelang dibukanya bursa transfer pada musim dingin, yaitu Roma memang dilaporkan ingin mencari striker baru, dan pelatih mereka Gian Piero yaitu membutuhkan penyerang baru. Dan setelah ia tidak puas dengan penampilan dari Evan Ferguson teman-teman, tim berjuluk Lupi itu ya untuk belakangan ya sudah menemukan kandidat utama tentunya ya teman-teman di lini serang mereka tersebut, dan mereka juga dikabarkan ingin memboyong striker milik Manchester United Joshua Zirkzee tentunya. Dan untuk dari beberapa informasi berita olahraga juga bahwa Roma sudah mengambil langkah serius untuk transfer Zirkzee sendiri ya teman-teman ya, yaitu mereka juga dilaporkan yaitu telah mengajukan penawaran resmi tentunya ke Manchester United untuk memboyong sang striker tentunya. Penawaran AS Roma untuk transfer Zirkzee, yaitu menurut laporan tersebut ya bahwa AS Roma telah mengajukan penawaran resmi mereka untuk mendapatkan jasa Joshua Zirkzee. Mereka mengajukan paket penawaran senilai 40 juta euro, dan paket ini merupakan peminjaman selama 6 bulan ditambah opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman tersebut. Roma akan membayar sekitar 5 juta euro untuk biaya peminjaman dari Zirkzee plus opsi pembelian permanen sekitar
30 euro ya, 30 juta euro di musim panas nanti teman-teman. Jika Roma lolos ke Liga Champions pada musim depan, Manchester United akan mendapatkan tambahan mahar sebesar 5 juta euro tentunya. Dan untuk Zirkzee sendiri sudah berikan lampu hijau teman-teman. Menurut laporan yang sama juga tentunya bahwa dari kubu Zirkzee sendiri yaitu sudah memberikan lampu hijau bagi AS Roma untuk mengamankan jasanya di musim dingin nanti teman-teman semuanya. Dan itu disebabkan oleh Zirkzee tidak mendapatkan cukup banyak menit bermain di Manchester United, dan sementara Roma juga menjanjikan opsi jam bermain reguler di Serie A tentunya. Dan baik itu dari sisi lain juga, dan Zirkzee sendiri juga telah mengakui ya bahwa taktik dari Gasperini dan proyek yang ia kerjakan di ibu kota Italia itu mengapa Zirkzee siap bergabung dengan tim tersebut tentunya jika mereka berhasil mencapai kata sepakat di Manchester United tentunya. Masih ragu untuk dilepaskan. Yaitu menurut laporan yang sama juga yang telah mengklaim ya bahwa awalnya siap berpisah dengan Zirkzee, namun situasi ini telah berubah drastis ya. Manchester United lagi kekurangan penyerang karena masalah cedera dan Piala Afrika sehingga mereka ragu untuk melepas Zirkzee di musim dingin nanti tentunya. Untuk yang berikutnya, top klasemen Premier League pada pekan ini yaitu adalah peringkat pertama yaitu adalah Arsenal dengan torehan poin 39. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 37. Peringkat ketiga yaitu adalah Aston Villa dengan torehan poin 36 teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi akhir video kita untuk hari ini ya teman-teman ya. Jika pembahasan yang saya sampaikan ini merupakan pembahasan yang sangat menarik ya, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah AC Milan buka opsi penjualan Nkunku, agen akan diminta cara pembeli teman-teman. Saya ulangi lagi untuk pembahasannya atau judul kita untuk hari ini yaitu adalah AC Milan buka opsi penjualan Nkunku, agen akan diminta cari pembeli ya. Apakah informasi ini benar juga atau rumor ini benar juga akan kita bahas secara singkat dan padat, tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya ya teman-temanku semuanya, bahwa AC Milan harus menerima kenyataan pahit ya bahwa investasi besar pada Christopher Nkunku ya tentunya yaitu belum memberikan dampak yang sesuai rencana. Penyerang asal Prancis itu justru menghadirkan tanda tanya besar di musim pertamanya di San Siro tentunya. Yaitu transfer Nkunku sendiri yaitu dari Chelsea dilakukan pada fase akhir bursa musim panas ya, dengan nilai yang tinggi, baik itu dari sebuah ekspektasi publik dan internal klub ya, langsung mengarahkan pada kontribusi instan di lini depan, baik itu dari realitas ya di lapangan ya berjalan berbeda karena produktivitas dan pengaruh dari Nkunku ya teman-teman ya, yaitu menurun ya, dan kondisi ini juga mendorong untuk manajemen melakukan evaluasi serius jelang pergantian tahun tentunya. Evaluasi investasi dan penurunan performa Nkunku di AC Milan. Nkunku sendiri direkrut dengan biaya 38 ditambah 4 juta euro ya, itu sekitar 657 miliar plus 69 miliar ya. Yaitu angka tersebut telah menempatkannya sebagai salah satu pembelian termahal di AC Milan dalam beberapa musim terakhir ini teman-teman. Dan untuk kontribusi gol yang minim juga itu menjadi salah satu utama di tengah kebutuhan tim akan penyerang lebih efisien, akan tetapi yang lebih
mengkhawatirkan ya teman-teman ya, itu adalah jarak dari performanya yang dibandingkan versi terbaik saat masih bermain di Jerman. Laporan internal yang telah mengatakan ya, pemain tidak berada dalam kondisi emosional terbaik ya dalam proses tersebut, tertulis pemain tidak bahagia, yang berarti situasi formal ikut mempengaruhi performa tersebut. Dan untuk kondisi ini juga disarankan untuk klub akan ya lebih selalu ya teman-teman ya, untuk opsi pemisahan yang lebih cepat ya mulai dipertimbangkan karena pemain sudah masuk ke dalam daftar jual. Peran agen dan arah keputusan manajemen AC Milan. Pertemuan langsung antara agen dari Pini Zahavi ya dan direkrut olahraga ya dan direktur olahraga juga yang telah dijadwalkan berlangsung yaitu sebelum akhir tahun ini. Untuk agen dari pembahasan yang telah mencangkup ya beberapa nama besar juga tentunya ya teman-teman ya, tetapi fokus utama yaitu tertuju pada Nkunku tentunya. Yaitu sebelum menyiapkan sebuah keraguan terkait nilai transfer sang pemain, dan ia juga telah mengatakan ini terlalu tinggi sebagai sebuah investasi dan kami sudah melakukan kami sudah melakukan jas hari tentunya, dan pandangan tersebut muncul karena risiko membeli ya dua pemain bernilai hampir 40 juta euro yang dianggap berlebihan tersebut. Ya, namun dari Tare sendiri juga menilai situasi ini sebagai peluang besar yang jarang muncul teman-teman. Dan untuk hubungan yang panjang antara Tare dan Zahari ya teman-teman ya, Zahavi, yaitu turut untuk mempermudah proses pengambilan keputusan agen tersebut, dikenal memiliki ikatan dari profesional kuat ya dengan Tare sejak lama tentunya. Yaitu dalam pertemuan ini juga Tare akan meminta Zahavi yaitu mencari pembeli untuk Nkunku, dan langkah ini juga membuka kemungkinan perubahan besar dan sebuah struktur skuad Milan pada paruh musim tentunya. Bagi AC Milan adalah sebuah keputusan yang melakukan Nkunku ya tentunya teman-teman ya, itu bisa menjadi ruang konsentrasi strategi belanja juga bagi sang pemain. Kepindahan dapat menjadi jalan untuk pemulihan karir ya tentunya yang sempat meredup teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan membahas sedikit ya untuk top klasemen Liga Italia atau Liga Serie A pada pekan ini tentunya. Yaitu pada peringkat pertama yaitu jatuh kepada Inter Milan dengan torehan poin 33. Peringkat kedua yaitu adalah AC Milan dengan torehan poin 32, hanya selisih 1 poin ya dari Inter Milan. Dan peringkat ketiga yaitu adalah Napoli dengan torehan poin 31 teman-teman, sama-sama 1 poin juga. Peringkat keempat yaitu adalah AS Roma dengan torehan poin 30 tentunya. Peringkat kelima yaitu adalah Juventus dengan torehan poin 29. Peringkat keenam adalah Bologna dengan torehan poin 25. Peringkat ketujuh adalah Como dengan torehan poin 24. Peringkat ke-8 adalah Lazio dengan torehan poin 23. Peringkat ke-9 yaitu adalah Atalanta dengan torehan poin 22. Peringkat ke-10 yaitu adalah Sassuolo dengan torehan poin 21. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini tentunya. Dalam beberapa informasi ini tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan. Dan jika pembahasan ini menarik, silahkan ya teman-temanku semuanya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Jika ada saya salah kata nantinya teman-temanku semuanya, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.